Nah, sudahan dulu main gamenya. Nah, selanjutnya kakak akan membahas beberapa soal ya yang sudah dikerjakan teman-teman semuanya. Kakak di sini share screen dulu mungkin untuk soalnya biar kita bisa mengingat lagi soal-soal yang sudah diberikan atau soal yang sudah dikerjakan kemarin. Oke, ini dia soalnya sudah terlihat belum ya di layar? Gimana? Soalnya sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, teman-teman hari ini ada mata pelajaran matematika, ada juga nanti mata pelajarannya untuk IPA ya. Nah, pertama-tama ya ini biar agak melek dulu matanya, kita masuk ke matematika dulu ya. Ini biasanya aduh, lihat matematika udah ini deh, nanti deh dilewat dulu biasanya kayak gitu. Nanti deh yang matematika yang ngitung-ngitung yang terakhir aja gitu. Kakak nggak tahu kenapa matematika itu jadi sebegitu menyeramkannya ya. Oke, kita mulai. Kakak akan bahas dulu, nanti kakak nggak akan bahas semuanya mungkin ya, jadi beberapa aja yang akan kakak bahas. Nah, tapi untuk permulaan, awal mulanya banget ya, kakak akan mulai bahas untuk nomor satu terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalkan kalian juga kak, aku mau request dong ngejain soal yang ini juga kayak gitu. Pembahasan yang ini juga boleh kayak gitu. Nah tapi di sini kakak akan memilihkan dulu beberapa dari mulai yang paling mudah ya nanti ke yang paling agak sedikit. Aduh, ini tuh harus sedikit khusyuk gitu untuk mengerjakannya. Gitu. Oke, di soal nomor satu. Di soal nomor satu, itu kita lihat terlebih dahulu. Di sini, di soal nomor satu, sudah diminta untuk mengetahui suhu ruangan pendingin. Aduh, kok miring? Sebentar. Maaf ya, agak miring ternyata. Malah kecoret nih. Berapakah suhu ruangan pendingin setelah pintu tertutup kembali? Ini pertanyaannya ya. Oh, oke. Dari pertanyaan itu berarti kita harus mencari suhu ruangannya gitu. Oke, setelah itu coba kita lihat di sini ada apa saja sih di soalnya. Yang pertama di keterangan soal itu adalah suhu udara ruangan pendingin di sebuah pabrik pengolahan daging naik 2 derajat Celcius setiap pintu dibuka selama 15 menit. Ya, jadi nanti kalau misalkan pintu dibuka 15 menit, suhunya akan naik ya 2 derajat Celcius. Selanjutnya, diketahui suhu di ruangan pendingin sebelum dibuka pada pukul 9.15 itu adalah minus 18 derajat Celcius. Oke, jadi pada pukul mungkin kakak buat share screen-nya, kakak akan bagi menjadi 2 bagian biar kakak bisa langsung menjelaskan caranya. Sebentar kakak stop share dulu. Kakak izin share lagi, mungkin Windows aja. Nah, seperti ini, biar lebih mudah. Ini, oke. Itu ya. Jadi pertama, tadi pada pukul 9, ini untuk soal nomor 1. Pembahasan matematika. Pada pukul 9.15, suhunya itu berada pada suhu minus 18 derajat Celcius.
Kemudian, jika pintu ruangan pendingin baru ditutup kembali pada pukul 10.30. Waduh, ternyata pintunya ditutup itu pada pukul 10.30. Nah, yang ditanyakan itu adalah suhu ruangan pada pukul 10.30 berapa sih, gitu kan? Nah, karena suhu itu akan naik 2 derajat setiap 15 menit, maka kita lihat di sini. Dari pukul 9.15 sampai pukul 10.30, berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa lama pintu itu terbuka? Coba ada yang bisa bantu menjawab? Dari pukul 9.15 sampai pukul 10.30, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, kakak jawab sendiri deh kalau gitu. Oke, dari jam 9.15 sampai jam 10.30, 45 menit. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dari jam 9.30 sampai 10.30, ada lagi yang bisa bantu menjawab? Iya, boleh tadi, kayak tadi. Kalau misalkan tidak dijawab secara langsung, boleh pakai chat gitu. 45 menit, ada yang bantu. 75 menit. Oke. Siapa yang setuju 75 menit? Atau siapa yang setuju 45 menit? Satu orang lagi deh yang bantu jawab. Ada. Oke deh kalau gitu. Oke, yang benar adalah 75 menit. Nah, 75 menit ini ya, berapakah suhu yang naiknya gitu kan ya? Maka karena kenaikannya itu setiap 15 menit, kita bagi 15 terlebih dahulu. Nah, kira-kira berapa nih jawabannya? 75 menit dibagi 15 menit. Itu adalah 5 gitu. 5 apa? 5 kenaikan. Gitu, kakak tulisnya gitu deh. Nah, 5 kali naik ya. Jadi ada 5 kenaikan atau 5 kali naik. Nah, setiap naik itu adalah 2 derajat Celcius. Berarti kalau 5 kali naik, kita tinggal kalikan aja. 5 kali 2 derajat Celcius. Hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Berarti selama 75 menit, suhu yang naik itu sebanyak atau sebesar 10 derajat Celcius. Jadi, karena suhu awal, kalau kita mau mencari suhu akhir, itu sama dengan suhu awalnya ditambah dengan suhu naiknya atau suhu kenaikannya. Nah, kita hitung di sini. Suhu awalnya tadi adalah minus 18 derajat Celcius. Kemudian, suhu yang naiknya adalah 10 derajat Celcius. Berarti ini tinggal ditambahkan 10 derajat Celcius. Ada yang bisa membantu menjawab berapa? Minus 18 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius. Berapakah jawabannya? Boleh di chat lagi. Minus 8, betul. Jadi jawabannya adalah minus 8 derajat Celcius. Sip. Ayo, kemarin siapa yang sudah menjawab 8 derajat Celcius juga? Berarti jawabannya betul. Oke, gimana? Nomor 1 ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kakak lanjutin nih. Bisa ya, ini masih tergolongnya masih mudah nih. Soal yang biasa aja katanya gitu. Oke, kalau nomor 1 sudah. Nah,
Oke, kakak akan masuk ke nomor soal ganjil dulu deh. Nomor berapa lagi ya? Oh, nomor 3. Nih, di sini ada nomor 3. Kakak pilih nomor ganjil dulu. Nomor 3. Di sini. Aduh. Nomor 3. Ibu Suci mendapat tugas membuat kostum penari dalam Big Show Sekolah Tridaya Tunas Bangsa. Ibu Suci sudah memiliki 50 lembar kain dengan panjangnya itu masing-masing adalah 21/4. Kemudian membeli lagi selembar kain sepanjang 20 meter. Oke, apabila setiap kostum memerlukan kain sepanjang 21/2 meter, maka banyak kostum yang dibuat. Nah, di sini udah ada kunci jawabannya nih, udah ada jawabannya B. Coba kita buktikan, benar nggak sih jawabannya B? Ada yang menjawab selain B? Coba, ada yang menjawab selain B? Atau jawabannya B semua? Nah, coba kita buktikan ya. Benar nggak sih? Gitu. Nomor 3. Bu Suci itu sudah memiliki 50 lembar kain dengan masing-masing kainnya itu adalah 21/4 meter. Kemudian membeli lagi sebesar 20 meter. Coba kita hitung berapa sih jumlah dari kain yang dimiliki oleh Ibu Suci. Awal mulanya berarti di sini mula kain itu adalah 50 lembar dengan setiap kain yang dimiliki itu adalah 21/4 meter. Ya, oke, coba kita hitung berapakah sih 50 kain dengan setiap kainnya itu adalah 21/4. Jadi, ini caranya adalah kita kalikan dulu. 21/4 dikali 50 lembar. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu menjawab? Ininya masih pecahan campuran. Ya udah kita gunakan dulu pecahan biasa deh, atau mau dibuat ke dalam pecahan atau mau dibuat ke dalam bentuk desimal boleh, senyamannya kalian. Tapi caranya kalau misalkan kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu adalah 2 dikalikan dengan 4 dulu. Jadi kalau ke bawah itu dikalikan, kemudian nanti hasil pengaliannya ditambah dengan yang atasnya. Caranya gitu. Ya. Jadi di sini mana tadi warna birunya? 2 dikali 4 hasilnya adalah kok 9? 8. Iya, 8 betul. 8 ditambah 1. Jadi totalnya adalah 9. Jadi 9/4 dikali 50. Ada yang bisa bantu menjawab? Berapa nih hasilnya? 9/4 dikali 50. 9 kali 5 hasilnya berapa? 40. Oh, oke. Ada yang sudah bantu menjawab. 450 betul. Per 4. Ya. Oke. Kemudian setelah ini mula-mulanya. Kemudian Ibu Suci itu juga membeli lagi katanya ya. Kainnya itu sebesar 20 meter. Oh, berarti tadi yang dimilikinya itu sebesar sepanjang 450/4. Kemudian ditambahkan lagi kainnya sebesar 20 meter. Nah, berarti total kain yang dimiliki Bu Suci berapa nih?
Kita bisa menggunakan pecahan bisa menggunakan pecahan atau juga kalau misalkan kalian lebih nyaman menggunakan desimal, boleh menggunakan desimal, bisa. Ini kalau misalkan dirubah ke dalam desimal, berarti kan kita pakai, biasanya kalau SMP pakai nih, apa namanya, tanda kurung gini, jadi 450 dibagi 4, misalnya seperti ini. Kalau tadi kan kakak membantu untuk mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita rubah dari pecahan biasa ke bentuk desimal. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4, 4. Selanjutnya kita kurangkan dulu. Nah, selanjutnya 4 dikurangi 4, 0. Berarti ini tinggal 50. 50 kira-kira dibagi 4 berapa sih? Kok miring ya? Gak apa-apa ya. 50 dibagi 4. Ada yang bisa bantu menjawab? Atau ini dulu deh. 5 dibagi 4. Kita ambil satu-satu dulu. 1 juga. 1 kali 4, 4 juga. Sisanya di sini adalah 1. Kita kurangkan. Terus nolnya kita turunkan. Nah, sekarang tinggal 10 dibagi 4. Hasilnya adalah 2,5. Oh, berarti jawabannya adalah di sini 400 dibagi 4 itu adalah 112,5. Kemudian selanjutnya ditambah 20. Jadi total kain yang dimiliki Ibu Suci itu adalah 132,5. Ini total kain. Padahal Ibu Suci itu mau membuat kostumnya itu per 2,5 meter. Berarti ini nanti tinggal dibagi 2,5 gitu. Kakak bantu untuk menjawabnya, yaitu benar. Jadi jawabannya adalah 53 buah yang bisa dibuat dengan kain sepanjang 132,5 meter. Gitu. Jadi ini meter, gitu. Itu untuk nomor 3. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, kakak lanjutkan lagi. Nah, ini biasanya di nomor 5, ada beberapa yang masih bingung cara mengubahnya atau cara menghitungnya gimana nih katanya gitu. Nah, untuk soal nomor 5 sekarang. Kakak lanjut ya untuk soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5 hasil dari 6 akar. Kakak tulis lagi di sini. 6 akar 2 dikurangi akar 32 ditambah akar 18. Itu sama dengan berapa? Nah, cara yang mudah adalah dengan kita harus menyederhanakan bentuk akar-akar ini terlebih dahulu. Kalau yang 6 akar 2 ini sudah sederhana, berarti nanti kita tidak perlu rubah. Berarti kita tulis lagi aja di sini adalah 6 akar 2 dikurang. Nah, sekarang akar 32. Akar 32 itu dia punya nilai yang besar, tapi kira-kira berapa sih kali berapa yang hasilnya nanti 32? Tapi kita lihat di sini. Semuanya adalah akar 2. Ini akar 2 juga, akar 2 juga, akar 2 juga, akar 2 juga. Wah, berarti caranya gini aja. 32 yang 32 atau itu bisa kita bagi dengan akar 2. Jadi kalian tulis di sini. Akar 32 dibagi akar 2. Itu hasilnya adalah akar dari 16. Oh, berarti 32 itu adalah perkalian dari 16 dikalikan dengan
2. Nah, seperti itu caranya. Kemudian, sekarang yang 18. Kira-kira, ini kan harusnya ditambah 18. 18 berapa sih kali berapa? Yang hasilnya 18. Harusnya seperti itu. Tapi di sini kita kembali lagi. Karena yang diperlukannya itu adalah akar 2. Jadi, kita langsung aja. Di sini akar 18 tinggal kita bagi dengan akar 2. Yang mana hasilnya adalah akar 9. Oh, berarti 18 itu adalah 9 kali 2. Nah, selanjutnya untuk menyederhanakan atau lebih menyederhanakan menjadi bentuk campuran seperti ini kita tulis lagi ya, karena tidak perlu dirubah. Sekarang yang akar 16 kali 2. Nah, kira-kira di antara 16 dan 2 yang bisa dikeluarkan. Itu yang 16 atau yang 2? Dikeluarkan dari akarnya. Berarti yang bisa dikeluarkan dari akarnya itu adalah akar 16. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita tulis seperti ini. Akar 16 dikali akar 2. Nah, gitu. Ini juga bisa ditulis akar 9 dikali akar 2. Nah, ini tinggal kita pecah satu-satu nih. Di sini tetap 6 akar 2 kurang 16 itu akar dari 16 berapa sih? Wah, ini udah bisa semua nih pasti. Akar 16 adalah 4. 4 dikali akar 2 hasilnya adalah 4 akar 2. Ditambah, ini juga 9. Kira-kira akar 9 berapa? Oh, ini udah pasti tahu semua juga nih. Adalah 3. Selanjutnya 3 kali kan dengan akar 2. Ini 3 hasilnya, ini 4 biar nggak bingung. Jadi 3 akar 2. Nah, ini kan udah sama nih semuanya akar-akarnya ya. Berarti selanjutnya tinggal kita hitung aja. 6 akar 2 dikurang 4 akar 2. Ada yang tahu jawabannya? Ini tinggal pengurangan biasa ya. Jadi di sini adalah 2 akar 2. Kemudian baru ditambahkan dengan 3 akar 2. Jadi totalnya adalah 5 akar 2. Nah, jawabannya betul. Berarti sesuai kunci. 5 akar 2. Nah, ini dia jawaban untuk soal nomor 5. Oke. Kak Sakti, kita sampai pukul berapa? Kita sampai pukul 2 ya? Oke. Kalau gitu, itu sedikit pembahasan untuk soal matematikanya dulu. Coba kita lihat soal IPA-nya di sini. Ada banyak soal IPA-nya juga di sini. Tadi 3 soal yang kita bahas. Mungkin ada satu soal, Kakak lihat dulu mana. Soal IPA-nya. Nah, ini dia soal IPA-nya. Oke, Kakak coba bahas deh dari nomor 1. Nomor 1. Jadi matematikanya kita cukupkan dulu. Kakak kasih garis set. Selanjutnya adalah untuk pembahasan IPA dulu. Ya. Untuk pembahasan IPA-nya. Nomor 1 di sini yang diminta adalah besar pokok beserta satuan menurut SI dan alat ukurnya ditunjukkan oleh nomor. Nah, ada besaran, ada satuan, ada alat ukur. Besaran itu, nah, masih ingat kalau misalkan dulu di kelas 7 kita pernah bahas ada besaran itu dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, yang diminta di sini itu adalah besaran pokok. Artinya, besaran pokok itu dia adalah besaran yang hanya berdiri sendiri atau cuma ada satu satuan. Gitu kata kuncinya ya. Jadi, dia cuma punya satu satuan aja. Satuannya itu, nah ini bisa berupa meter seperti itu. Itu yang merupakan besaran pokok. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang diminta besaran pokok, kemudian satuannya itu harus menggunakan SI dan alat ukurnya juga harus tepat. Nah, kira-kira yang mana ya?
Coba. Berarti di sini panjang satuannya meter. Betul atau salah? Ayo, panjang satuannya meter bukan? Iya, betul. Tapi alat ukurnya neraca. Wah, bukan. Harusnya dia menggunakan bisa penggaris seperti itu ya. Terus yang kedua, arus listrik. Satuannya ampere meter. Betul atau salah? Betul. Alat ukurnya ampere meter. Berarti nomor 2 benar. Kemudian ada tegangan, ada volt. Nah, kira-kira di sini, nah kita langsung lihat aja di sini. Kalau tegangan belum. Nah, di sini ada nomor 4. Nomor 4 di sini adalah suhu. Satuan internasionalnya Celcius. Ayo, ada yang masih ingat satuan internasional untuk suhu? Benarkah Celcius? Kelvin, iya benar. Jadi suhu itu harusnya satuannya adalah Kelvin, bukan Celcius. Berarti nomor 4 salah. Coba kita lihat nomor 5. Waktu satuannya, satuan internasionalnya sekon, benar atau salah? Benar ya. Kemudian kalau alat ukurnya menggunakan stopwatch, benar juga. Dan dia merupakan besaran pokok karena hanya memiliki satu satuan. Jadi jawabannya untuk nomor 1 itu adalah B gitu. Nah, mungkin karena di sini masih banyak deh ini sebenarnya, wah banyak banget yang bisa kita bahas, tapi ya karena hari ini Kakak cuma dikasih waktu sekitar sampai jam 2-an, mungkin untuk selanjutnya pembahasan soalnya, nah nanti akan Kakak tunggu adik-adik semuanya di Tridaya ya.